Lihat lebih dekat. Bola jagung goreng ini adalah hitam. Pria itu mengambilnya dan mencium baunya. Pertama, minyak goreng yang digunakan sudah lama tidak diganti. Untuk membuktikan kebenarannya, dia menggigit sedikit. Belum dikunyah dia sudah langsung memuntahkannya. Dia menebak dengan benar. Minyak ini sudah 1 bulan belum diganti. Atasnya ditutupi dengan sisa gorengan. Ini lebih parah daripada minyak parit. Pria itu mencicipi beberapa hidangan lain. Nasi goreng ikan sangat gosong dan tidak enak. Daging udang juga sudah rusak. Jika makan ini pasti sakit perut. Masih ada roti lobster. Pria itu langsung bilang ini bukan cara masak yang benar. Bahkan roti sudah basah. Dia sudah tidak bisa tahan lagi. Dirinya langsung berdiri dan meminta semua pelanggan berhenti makan. Wait. What are you? Who are you? Lepaskan jenggot palsu. Itu Gordon Ramsay. Ini adalah Gordon. Hati semua langsung tertarik padanya. Maaf, Chef. Gordon Ramsay. Dia adalah koki Michelin. Hampir semua orang yang berbisnis restoran pasti mengenalnya. Gordon bilang baru saja memiliki pengalaman makan yang sangat buruk. Dia langsung menghentikan restoran ini. Restoran ini secara resmi ditutup. Staf restoran sangat bingung. Bos restoran ketakutan hingga menangis. Gordon meminta semua orang keluar dari restoran. Hell Kitchen sudah lama menunggu di sini. Tim mereka sudah merencanakan semua ini. Sebelumnya saat mewawancarai bos restoran ini, mereka sudah tahu bahwa masalah restoran ini sangat besar dan hampir bangkrut. Mereka meletakkan kamera tersembunyi di dalam restoran. Dan mereka merekam adegan ini. Restoran yang belum 1 tahun berdiri memiliki dapur yang sangat kotor. Lantai penuh dengan kecoa. Pelanggan yang lihat sangat terkejut. Chef tampak meremehkan. Karena dia ada gadis bermasalah yang terkenal. Bahkan pendapat orang tua terhadapnya adalah, dia sudah berantakan sejak dia masih kecil. Dia adalah bom waktu di restoran. First off, half of that stuff in there is not, especially the roaches. We've never had a roach issue. I wish the roaches were the only problem. It was some of the worst Creole we've ever eaten. That's a matter of your opinion. My opinion? Yeah, it's a matter of the palate. You have the nerve to say that to me? Gordon bertengkar dengan gadis kecil itu. Sangat jelas, gadis kecil itu sangat tidak puas dengannya. Tapi Gordon tidak peduli tentang dia. Karena hari ini dia datang untuk membantu. Setelah memastikan bos memerlukan bantuannya, Gordon memulai 24 jam. Dia akan mengubah restoran ini dalam waktu 24 jam. Membuatnya menjadi restoran terbaik di wilayah itu. Harus memaksa seorang ayah sampai gimana. Sehingga dia mengucapkan kata-kata ini. Aku membuat monster ini. Jika dia bukan putrimu, pecat saja. Putri berusia 27 tahun itu menyinggung hampir semua orang di restoran. Karena dia selalu berpikir dia lebih baik daripada orang lain. Dalam dirinya dia memiliki kepribadian antisosial. Sekarang restoran akan segera bangkrut. Gadis kecil itu harus bertanggung jawab setidaknya setengahnya. Ayahnya telah berbisnis selama 38 tahun. Dia meletakkan semua hartanya pada restoran ini. Ketika saya mencoba mengajarnya tentang hal yang harus diubah, apa yang saya dapatkan adalah, ayah, jangan banyak berbicara. Putrinya sangat tidak menghormati orang tuanya. Membuat Gordon sangat kesal. Pada saat ini putri kedua tidak bisa menahan diri. Dia pikir Gordon datang mencari masalah bukan untuk membantu mereka. I'm gonna be respectful to you, you're gonna be respectful to me. $250,000 in debt and you want me to kiss your ass. Putri kedua berpikir Gordon selalu menekankan uang yang diinvestasikan orang tuanya. Sehingga dia meremehkan dirinya sebagai anaknya. Saya muak dengan orang yang merasa dirinya sangat tinggi seperti putri raja. Untuk menyelamatkan restoran ini, Gordon harus menghadapi kenyataan di atas meja. Kamu sudah menyeret orang tuamu, saya, benar dan adik kecilmu. Putri kedua sedikit kecewa. Dia memarahi Gordon secara langsung. Gordon juga dilecehkan secara verbal di acara itu untuk pertama kalinya. Dia memarahi kembali. Memarahi putri kedua itu hingga pergi ke toilet. Ibu bergegas untuk membujuknya. Setelah beberapa saat, putri kedua keluar lagi setelah menenangkan diri. Gordon tahu, tugas kali ini lebih sulit dari sebelumnya. Mereka memindahkan semua furnitur lama, ditukar dengan yang baru. Gordon memanggil bos restoran. Dia bilang bahwa bos sebelumnya tidak sepenuhnya terlibat dalam manajemen. Semuanya hanya diserahkan pada putrinya. Sekarang dia harus mengambil inisiatif untuk mengendali. Karena anak-anak tidak bisa mengelola restoran. Putri kedua adalah masalah besar. Gordon melihat bahwa putri keduanya tidak berniat tinggal di sini. Dia tinggal di sini karena menghormatimu. Dan dia selalu berkonflik dengan orang lain.
Jadi menurutmu, apakah ini waktunya untuk menyuruhnya pergi? Ini bukan hanya putri kedua yang memiliki masalah. Mungkin kepergiannya bisa menyelamatkan yang lain. Bos berpikir sejenak, kemudian memanggilnya kemari. Saya membayar semuanya. Jika kamu bersedia membantu maka mohon untuk bekerja sama. Apakah Anda mengerti? Iya, Ayah. Saya serius. Pada akhirnya bos tidak memecatnya. Mungkin dia punya pemikiran sendiri. Aku iri padamu yang melihat video ini saat lapar. Tidak seperti saya yang sambil makan sambil menonton. Aku makan 3 mangkuk nasi. 2 babi segar dimasukkan ke panci. Di tengah ada lapisan tipis minyak. Hati-hati ketika Anda sampai di sini. Jika permukaan ini terlalu masak, maka akan menjadi kering. Tambahkan time segar pada waktu yang tepat. Bawang putih harum. Guling sekali. Tunggu aromanya dilepaskan sepenuhnya. Masukkan daging ke dalam oven. Panggang selama 6 hingga 8 menit. Seterusnya adalah menghidangnya. Pertama letakkan saus kentang di bawah. Sayur yang sudah dimasak diletakkan di atasnya. Potong daging harus ingat potong sesuai garisnya. Ketebalannya harus konsisten. Taburkan sedikit bumbu. Terakhir taburi dengan kuah jamur. Hidangan yang sempurna sudah siap. Koki yang tadinya masih merasa sombong dan mengejek Gordon saat dia memakan daging babi. Sangat enak. Dia benar-benar ditaklukkan oleh masakan Gordon. Sekarang dia akhirnya tahu. Gordon datang untuk membantunya. Waktu terbatas. Mereka perlu mempelajari semua hidangan baru dalam semalam. Keesokan harinya, pelatih Gordon, Mary, mengatakan kepadanya, bakat Koki yang berusia 27 tahun sangat tinggi. Dirinya yang sombong memang karena dia ada bakatnya. Itu membuat Gordon mengubah pandangan terhadapnya. Waktu pembukaan semakin dekat. Gordon membuat langkah terakhir untuk mereka. Bos restoran yang mengendali semua situasi. Agar semua anak menempatkan pikiran dan posisi mereka dengan benar. Karena ini adalah restoran keluarga. Gordon mengundang musisi berusia 80 tahun, yaitu paman bos wanita sebagai saksi mereka. Bos wanita sudah lama tidak bertemu dengannya. Dia sangat senang. Ini adalah momen bersejarah untuk restoran. Hitungan mundur berakhir. Buka pintu untuk menyambut tamu. Orang-orang memasuki restoran. Sini sudah berubah total. Tidak hanya dekorasi baru, bahkan cahaya juga lebih terang. Putri bungsu bertanggung jawab sebagai juru masak. Dia bertindak sangat stabil. Tampaknya dapat mengendalikan semuanya. Jumlah makanan terus meningkat. Gordon segera menyadari bahwa kualitas ikan tidak cukup. Ikan ini tidak lembut dan terlalu matang. Koki berkata, karena ini diletakkan selama 20 menit saat dihidangkan. Gordon suruh dia merasakannya. Itu bukan alasan sudah ada lama. Koki mengakui kesalahannya. Tampaknya dia telah dewasa. Putri kedua juga berinisiatif untuk membantu. Semuanya bekerja sama. Ini baru satu tim, satu keluarga. Pelanggan menikmati makan di bawah iringan musik musisi tua. Pengalaman ini membuat mereka sangat puas. Tugas berhasil. Gordon juga bersiap untuk pergi. Semua orang memeluknya. Saat itulah mereka benar-benar memahami niat baik Gordon. Bulan ketiga saat Gordon pergi, tim program melakukan kunjungan kembali ke restoran. Restoran itu sangat sibuk hingga tidak bisa merekam video untuknya. Berdasarkan umpan balik mereka, bisnis di restoran sudah sangat membaik. Hampir setiap hari selalu penuh. Bos sebagai seorang ayah mendapatkan rasa hormat dari keluarganya. Tekanan keuangan lebih sedikit. Keluarga bertahap-tahap menjadi rukun. Berani menghadapi masalah. Agar bisa memecahkan masalah. Hanya terjatuh dalam masalah, baru bisa bangkit kembali.